pandangan-pandangan yang baik ya. Eh, Negara kita adalah negara yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, dalam arti dengan diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berbicara, ya, memiliki hak untuk berbicara. Jadi itu hak yang tidak boleh dihilangkan oleh negara. Tetapi faktanya di lapangan memang kalau pembicaraan kita itu mengganggu penguasa, itu biasanya penguasa memang memberikan langkah-langkah represif ya. Tidak sedikit tadi misalnya contohnya Ahmad Dhani ya kan, atau kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah itu beberapa ada yang masuk penjara. Ya, itu sebenarnya justru contoh dari tindakan yang melanggar kebebasan berbicara itu. Justru pemerintah sendiri yang seringkali melakukan pelanggaran sebenarnya. Ya. Padahal kan kita tahu bahwa kita sudah hidup di era reformasi gitu. Bukan lagi era otoritarian, Orde Baru. Mungkin Anda belum hidup di situ waktu itu ya. Nah, di era otoritarian Orde Baru itu, mereka yang berhadapan dengan penguasa yang vokal, ya nyawa taruhannya. Bisa dibunuh langsung, wartawan ada yang dibunuh juga. Banyak lah. Wiji Tukul, terus yang di Jogja ada ya. Nah, itu iklim politik yang masih otoritarian waktu itu menjadikan orang yang vokal ya mengungkapkan kebenaran itu justru jadi musuh penguasa ketika itu. Sekarang pun masih seperti itu. Ya, sekarang pun masih ada lah ya di era Jokowi sekarang misalnya itu banyak sekali aktivis-aktivis yang kemudian harus menghadapi tuntutan hukum. Gitu ya, harus menghadapi tuntutan hukum. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah hak ya, hak berbicara, berpendapat itu hak setiap warga negara. Pada saatnya nanti tentu saja langkah-langkah represi pemerintah itu harus mendapatkan koreksi ya, bahwa itu langkah yang salah. Karena konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Kalau penguasa itu melanggar atau melakukan tindakan represif terhadap orang yang vokal, tentu itu melanggar konstitusi sebenarnya. Gitu ya, itu melanggar konstitusi. Kasus terakhir kan kasus di Morowali, Anda ikutin? Ada kerusuhan di pabrik Cina ya, perusahaan Cina ada yang meninggal juga, dan terakhir ada yang vokal bahwa ada ketidakadilan di pabrik Cina tersebut. Pabrik apa itu, pengolah apa itu saya lupa itu. Pokoknya itu untuk mengolah bahan mentah untuk kemudian dikirim ke pembeli ya. Tetapi itu dimiliki oleh Cina. Pabrik itu merupakan undangan dari pemerintah Indonesia dan mereka kemudian beroperasi di sini. Pemerintahan Jokowi ya. Dan banyak sekali misalnya warga negara Cina yang kemudian diundang juga menjadi karyawan di sana. Nah, ternyata ada pembedaan perlakuan, misalnya dari sisi gaji. Dalam range yang sama, misalnya range katakanlah seorang operator, kalau dia warga negara Indonesia itu katakanlah dapat gaji 5 juta. Tetapi kalau dia didatangkan dari Cina dengan posisi yang sama itu 15 juta. Jomplang kan. Bertahun-tahun terjadi seperti itu. Sehingga bulan kemarin terjadilah demonstrasi dan kemudian berakhir kerusuhan. Ada 3 orang meninggal. Kalau tidak salah, 2 orang warga negara Indonesia dan 1 orang Cina. Ya, pendatang. Nah, ada beberapa orang ditangkap dan memang seharusnya ini ada investigasi yang komprehensif ya, apa penyebab terjadinya, apakah ketidakadilan. Kalau penyebabnya ada ketidakadilan, tentu saja pemerintah berkewajiban untuk memberikan keadilan tersebut. Apalagi yang diperlakukan tidak adil adalah warga negara Indonesia. Pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, capainya sama. Kenapa yang dari Cina 3 kali lipat gajinya? Gitu ya. Ditambah mereka dapat mes. Kalau lihat dari pemberitaan ya, sedangkan orang kita tidak.
tentu itu bisa kita lihat sebagai ketidakadilan. Nah, tetapi tentu harus dimulai dengan investigasi. Benar tidak ketidakadilan itu terjadi? Kemudian apa yang memicu kerusuhan tersebut, gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi jangan lupa bahwa kita punya warga negara Indonesia punya hak bicara, punya hak atau kemerdekaan untuk memperjuangkan kepentingannya, termasuk penghasilan tadi. Gitu ya. Saya kira itu jawabannya ya. Ketidakadilan itu harus diproses intinya, dan negara tentu harus proaktif untuk memproses itu. Oke, silakan, ada pertanyaan lain?